Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali saya akan menegaskan apa yang saya katakan di awal tadi, terutama ketika kita merenungkan sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Yang saya ingin tegaskan kembali yaitu sebenarnya apa yang kita cari di dalam hidup di dunia ini. Kalau di dalam sabda pada hari ini senantiasa menegaskan bahwa setiap orang pasti di dalam hidupnya akan selalu mencari kebahagiaan, mencari sukacita, mencari kesejahteraan, mencari apapun itu yang membuat diri sendiri bahagia ataupun bersama dengan keluarganya. Makanya di sini saya teringat, kalau Bapak Ibu ingat cerita Aladin, ya, di situ ada jin. Kalau jin itu keluar dari lampu wasiat, ketika digosok lampu wasiat itu keluarlah jin. Sebutkan 3 permintaan, ya. Di dalam 3 permintaan itu tidak lain pasti akan menyebutkan apa yang membuat diri kita bahagia, apa yang membuat diri kita sejahtera, nyaman untuk hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah demikian yang diwartakan oleh sabda Tuhan pada hari ini? Karena sabda Tuhan pada hari ini menampilkan dua hal di dalam kehidupan kita, terutama apa yang kita harapkan di dunia ini. Yang pertama, hal pertama yaitu hal-hal duniawi, harta duniawi. Yang kedua adalah harta yang sejati. Harta duniawi itu sifatnya sementara, bisa habis. Harta sejati itu sifatnya tidak akan pernah habis. Kalau kita lihat dari 2 hal ini, apalagi kalau kita lihat secara realita di dalam kehidupan kita, apakah kedua hal ini relevan? Kalau kita memilih harta duniawi, ya pasti nanti kita akan dikatakan, oh kita nggak punya rohani, ini harta duniawi saja yang kita kejar. Atau harta yang sejati itu, Romo, kita kan masih di dunia, nggak mungkin kita kejar harta sejati itu terus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini sungguh dapat menjelaskan kepada kita apa yang kita kejar di dalam dunia ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di dunia ini. Yang kita harapkan dan kita kejar di dalam dunia ini, pertama-tama kita harus menyadari siapa kita dulu. Di dalam bacaan kedua itu sudah sangat menjelaskan kepada kita siapa kita ini. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, bukan sekedar terpanggil, tetapi kita adalah orang-orang terpilih melalui sakramen baptis yang kita terima di dalam iman kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang terpanggil, kita adalah orang-orang terpilih di dalam sakramen baptis itu, kita juga pasti akan tahu dan kita akan menggaris bawah secara tebal-tebal itu bahwa dengan sakramen baptis itu kita adalah anak-anak Allah. Kita serupa dengan putra Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai anak Allah kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus tahu apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa yang kita senantiasa kerjakan di dalam kehidupan kita, terutama apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini sangat nyata terutama di dalam bacaan kedua. Kita diajak untuk menyadari yang pertama-tama kita adalah anak Allah. Itu yang menjadi utama. Lalu ketika kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa berjalan bersama Allah, berbuat seturut apa yang dilakukan Allah, tentu kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita tahu, apa yang kita ambil di dalam hidup kita. Dan sabda Tuhan terutama di dalam bacaan Injil hari ini sudah sangat menjelaskan, sebagai anak-anak Allah kita harus mampu melepaskan keterikatan, terutama hal-hal yang berbau yang senantiasa membuat diri kita nyaman. Kita harus mau melepaskan apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Karena
kita sekali lagi adalah anak-anak Allah. Kita adalah peziarah di dunia ini. Kita hanya cuman mampir di tempat ini. Sedangkan rumah kita yang sejati tidak lain adalah bersama dengan Allah nantinya. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang penuh kepada Allah yang mengetahui bahwa tempat dunia ini hanya persinggahan sementara dan tempat tinggal kita semestinya adalah di surga sana. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ada Allah, anak-anak Allah, kita harus mampu melepaskan keterikatan-keterikatan kita. Kita harus mampu menjual untuk mencapai suatu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Apa prioritas utama itu? Tidak lain adalah kesejahteraan bersama di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam sabda pada hari ini, kalau kita lihat, kalau kita berpikir secara rohani tidak relevan dengan yang real. Kalau kita berpikir secara real tidak relevan dengan hal-hal yang rohani. Puji Tuhan, kita dapat melihat sabda-sabda Tuhan terutama di dalam doa pembuka pada hari ini. Kita diajak dan kita berdoa bersama-sama di dalam doa pembuka atau doa kolekta itu mengatakan bahwa Tuhan, ajarilah kami menggunakan hal-hal yang fana itu untuk menjadi hal-hal yang sejati, menjadi harta yang sejati, menjadi hal yang berguna untuk orang lain. Dan itu ditampakkan di dalam bacaan pertama. Yang ditampakkan di dalam bacaan pertama, kita bisa melihat apa yang menjadi pengalaman Salomo. Ketika dia berdoa kepada Allah, apa yang dia minta. Padahal Tuhan mau memberikan apapun kepada dia. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat dan pengertian. Karena dia yakin dengan hikmat dan pengertian itu ia mampu menyelamatkan banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Inilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Panggilan kita sebagai anak-anak Allah bukan untuk mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi untuk mencari kesenangan bersama-sama, untuk menyelamatkan orang lain, sama seperti Allah yang menyelamatkan kita di dunia ini, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan memberkati.